Baik, saya izin lanjutkan Bapak Ibu. Ini proses pembentukan kata dengan menambahkan imbuhan pada kata dasar. Ada berbagai macam, ada awal, sisipan, akhiran, dan gabungan imbuhan, baik di depan maupun di belakang. Ini contoh-contohnya. Saya akan bergerak cepat di sini. Kemudian Bapak Ibu, ada bentuk berimbuhan yang menunjukkan pertalian yang teratur antara bentuk dan maknanya. Nah, misalnya ini adalah bentuk yang teratur. Tulis menulis. Kata dasarnya tulis, kata kerjanya menulis, pelakunya adalah penulis. Proses atau iwalnya adalah penulisan dan hasilnya adalah tulisan. Ya. Kata dasarnya ubah, kata kerjanya mengubah. Pelakunya adalah pengubah ya, atau orangnya disebut pengubah. Proses atau iwalnya adalah pengubahan. Misalnya pengubahan arsip tersebut, pengubahan dokumen tersebut. Nah, dan hasilnya ini disebut sebagai ubahan. Ya, Bapak Ibu, sama dengan simpul, kata kerjanya menyimpul, pelakunya penyimpul, proses iwalnya adalah penyimpulan, hasilnya adalah simpulan, bukan kesimpulan. Baik, namun ini bentuk yang teratur. Ada bentuk yang tidak beratur ya. Ini kadang-kadang muncul satu sini. Baik, kita lihat di sini. Tani Bapak Ibu, kata dasarnya tani, kata kerjanya bertani. Pelakunya disebut sebagai petani. Proses atau ihwalnya disebut sebagai pertanian, ya. Namun ada kata tinju. Nah, kita kembali dengan konsep tinju tadi, kata kerjanya bertinju. Bertinju ini berarti ada dua orang yang saling melakukan pertinjuan. Begitu ya. Mike Tyson ini bertinju. Pelakunya Mike Tyson disebut petinju. Sampai sini dapat dipahami Bapak Ibu ya? Baik, Mike Tyson adalah seorang petinju dan ihwal atau proses atau aktivitas yang dikerjakan oleh Mike Tyson itu disebut pertinjuan atau pertandingan tinju. Pertinjuan antara Mike Tyson, misalnya kalau dulu masih ada Holyfield ya Pak ya, zaman kita masih muda gitu. Sekarang juga masih muda ya Pak Bambang ya. Nah, ini disebut pertinjuan ya, pertandingan tinju. Namun berubah saat tinju ini bertemu dengan kata meninju. Ada seorang pria misalnya berdiri di pinggir jalan, kemudian dipukul atau ditinju oleh seorang preman. Nah, pelaku atau preman tersebut ini bukan disebut petinju karena dia tidak melakukan pertandingan tinju, tapi disebut sebagai peninju. Ya, jadi kata kerjanya meninju, pelakunya adalah peninju. Proses atau iwalnya atau aktivitas yang dilakukan preman tersebut disebut peninjuan, bukan lagi pertinjuan. Dapat dipahami Bapak Ibu bedanya tadi pertinjuan dengan peninjuan? Aman ya? Jadi kalau preman tadi melakukan peninjuan kepada korban, kalau Mike Tyson tadi melakukan pertinjuan. Kalau Mike Tyson tadi profesinya memang sudah petinju gitu ya. Betul. Dan ada dua orang yang saling melakukan aktivitas bertinju Pak Bambang. Kalau tadi pria yang ditinju, satunya pasif ya, hanya satu orang yang memukul. Orang korban. Betul, maka disebut meninju dan pelakunya adalah peninju. Ihwalnya peninjuan. Baik, sekarang kita lihat di sini. Mukim, bermukim, pemukim, permukiman ya. Mukim. Kata kerjanya bermukim, pelakunya adalah pemukim. Proses atau ihwalnya adalah permukiman. Baik, kemudian lindung, berlindung, pelindung, dan perlindungan. Nah, ini aman, masih belum ada perbedaan pemahaman. Hanya tadi pertinjuan. Baik, saya lanjut. Ini tadi tinju, bertinju, petinju, pertinjuan, tinju, meninju, menjadi peninju dan peninjuan. Nah, gabungan kata Bapak Ibu, gabungan kata bentuknya tidak tepat ya apabila Bapak Ibu menuliskan secara serangkai. Bentuk tepatnya adalah ditulis terpisah untuk gabungan kata yang belum mendapatkan imbuhan apapun, dan untuk gabungan kata yang mendapatkan imbuhan hanya di awal atau salah satu bagian kata tersebut saja.
Namun, apabila Bapak Ibu sudah menambahkan imbuhan di depan dan di akhir, tulisannya jadi disambung, memberitahukan, pemberitahuan ya. Berterima kasih, berterima spasi kasih. Terima kasihnya, terima spasi kasihnya ya. Bertanggung jawab, penanggung jawab, tanggung jawabnya, pertanggungjawaban disambung. Begitu ya Bapak Ibu ya. Tadi termasuk kerjasama, kerja spasi sama. Saya lanjut. Penulisan unsur terikat. Pra, pasca, swa, antar, subnon, dan unsur terikat lain multi, tuna, maha, narasmi, hingga dasa dan sebagainya ini dituliskan disambung, kecuali untuk kata-kata yang dapat menimbulkan makna ambigu. Nah, baik. Bapak Ibu, apabila kita ingin menggunakan pemilihan kata ya, ada beberapa unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ketepatan Bapak Ibu. Ketepatan ini bermakna pengungkapan gagasan secara tepat dan dapat diterima secara tepat oleh pembaca atau pendengar. Harus tepat gagasannya, berterima oleh semua unsur. Kalau tadi mungkin Bapak Ibu menggunakan istilah-istilah asing ya, kemudian ada kepala dinas kok menggunakan saudara, bukan bapak atau ibu, ini juga unsurnya sudah tepat. Kemudian yang kedua adalah unsur kecermatan. Tepat berarti ada pemilihan kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. Diksinya tepat, diksinya benar sesuai dengan tadi kriteria baik dan benar. Kemudian ada unsur keserasian. Keserasian berarti pemilihan kata yang disesuaikan dengan konteks pemakaiannya. Kita lihat satu-satu. Apa yang disebut dengan ketepatan, kecermatan, dan keserasian. Ketepatan tadi maknanya pengungkapan gagasan secara tepat ya dan dapat diterima. Kita lihat kelompok, rombongan, kawanan, gerombolan. Ini artinya sama, ya, artinya sama, lebih dari satu subjek yang ada di situ. Namun kurang tepat apabila saya menggunakan kata kawanan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir atau gerombolan guru yang akan mengikuti seminar sudah hadir. Maka kata yang benar atau yang tepat yang digunakan adalah kelompok guru atau rombongan guru. Ini unsur ketepatannya Bapak Ibu. Jadi nanti kalau salah memasangkan jadinya tidak tepat. Kami mengharapkan kehadiran saudara beserta istri dalam pertemuan tersebut, bukan beserta bini. Mati ini untuk manusia boleh digunakan meninggal dunia. Bodoh artinya kurang pandai, miskin artinya kurang mampu. Ya, silakan biasakan menggunakan kata tersebut. Mati bisa digunakan dalam berbagai bentuk. Misalnya tewas, ya, untuk penjahat misalnya. Kemudian wafat untuk pahlawan. Jadi bukan pahlawannya tewas, begitu. Ya, korban meninggal dunia. Jangan korban tewas. Karena korban tidak memiliki salah, itu korban tidak bersalah asumsinya. Begitu ya Bapak Ibu. Saya lanjut. Kecermatan Bapak Ibu. Penggunaan kata yang berlebihan ini menyebabkan kemubaziran. Contohnya yang pertama, penggunaan kata yang bermakna jamak secara ganda. Para guru-guru. Para sudah jamak, guru-guru juga jamak. Alangkah baiknya apabila Bapak Ibu menyebutkan para guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan tersebut, atau hilangkan paranya diubah menjadi guru-guru sekolah dasar hadir dalam pertemuan tersebut ya. Jadi bukan para hadirin. Hadirin sudah banyak juga Bapak Ibu ya, gitu toh. Para bapak-bapak. Saya lanjut. Penggunaan kata yang bersinonim misalnya Bapak Ibu, kita harus bekerja keras agar supaya. Nah, agar dan supaya ini sama, jadi pilih saja salah satu. Seringkali saya mendengar orang menggunakan yang paling ter ini maknanya sudah yang paling, jadi cukup salah satu saja. Peralatan yang diperlukan misalnya dan adalah boleh dipilih salah satu. Karena sudah menunjukkan ada deskripsi rincian ya, ada rincian yang mengikuti komputer, tas, buku dan sebagainya. Supaya tidak mubazir, agar supaya kemudian tidak hanya sekadar ini kan double.
Jadi tidak sekadar atau tidak hanya, boleh seperti itu, atau bukan sekadar. Saya lanjut.